Astaga, benarkah dia calon suamiku? Astaga, benarkah dia calon suamiku? Apakah aku betah tinggal serumah sama si tuan kulkas itu? Rutuknya, lalu pergi menyusul Egavano. Aku pun berjalan mendekati meja di mana Egavano duduk dengan santainya. Setelah sampai di hadapannya, aku langsung menarik kursi dengan kasar dan wajah ditekuk karena kesal. Sementara Egavano hanya bersikap acuh kepadaku. Hik, decakku kesal sambil terus melihat dia yang tengah sibuk dengan ponselnya. Ucapanku tergantung kala ada seorang wanita yang menghampiri kami dan memberikan buku menu. Permisi tuan nyonya, ini menunya, ucapnya ramah, dan Egavano pun mulai membuka lembaran demi lembaran. Setelah selesai ia pun memesan steak and the orange juice, ucapnya datar. Baik, kalau nyonya, tanya pelayan tersebut. Samakan saja minumannya ice strawberry, sahutku, dan pelayan itu mengangguk lalu pergi. Setelah kepergian pelayan tersebut, suasana mendadak menjadi canggung buatku, namun tidak dengan Egavano. Dasar pria kulkas, gerutuku kesal. Seketika itu Egavano menoleh dan menatap tajam ke arahku, sedangkan aku yang mendapat tatapan tersebut nyaliku langsung menciut. Saya mendengarnya Aprilia, sahutnya datar. Maaf tuan, ucapku gugup. Sial. Kenapa jadi begini, rutukku dalam hati. Tak lama setelah itu pelayan yang tadi datang dengan membawa nampan berisi makanan. Silakan tuan nyonya, ucapnya ramah. Aku pun mengangguk dan tersenyum, sementara Egavano hanya berderhem. Aku pun memakan steak tersebut dengan lahapnya, karena perutku memang sudah dari tadi menahan lapar. Selesai makan kami pun pulang ke rumah masing-masing, karena memang sudah sore. Akhirnya. Ucapku sambil membanting tubuhku ke atas kasur empukku. Ceklek. Nona sudah pulang, ucap Birosa yang muncul dari balik pintu. Ya Bi, sahutku lalu beranjak menuju kamar mandi. Aku pun langsung menguyur tubuhku menggunakan air dingin yang membuat tubuhku segar.
seketika. Ah, segernya, ucapku sambil mengusap rambut panjangku menggunakan handuk. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka dan aku pun terkejut kala melihat Birosa yang masih berada di kamarku. Loh Birosa, kenapa masih di sini? Ucapku bingung. Non sudah selesai mandinya, sahutnya. Merasa tak dijawab oleh Birosa, aku pun kembali bertanya. Bibi ngapain? Ada perlu sama April? Tanyaku. Anu itu non, ucapnya terbata-bata. Kenapa Bi? Ucapku heran. Anu itu ada tuan ijen di bawah. Tuturnya. Mendengar perkataan Birosa aku pun membulatkan mata. Ngapain lagi di tuan kulkas itu? Gumamku kesal. Ya sudah non Bibi, permisi ke bawah dulu, pamit sang Bibi. Pintu tertutup kembali dan Apriliana pun langsung menuju walk-in closet untuk mengganti pakaiannya, karena sedari tadi ia hanya menggunakan bathrobe saja. Selesai dengan pakaian, Apriliana pun kembali keluar dan menyisir rambutnya. Merasa sudah selesai, ia menatap wajahnya yang tak terpoles apa-apa, natural. Gini aja lah, capek juga mau pakai bedak, ucapnya pada diri sendiri di depan cermin. Apriliana pun keluar memakai lift, karena kamar dia berada di lantai 3, tak mungkin turun pakai tangga yang ada di tuan kulkasnya. Keburu marah. Hehehe. Ting! Lift terbuka dan Apriliana langsung menuju ruang tamu, di mana sudah ada Egavano di sana. Aku pun berderham untuk memberitahukan keberadaanku. Ada apa? Tanyaku, lalu duduk di hadapannya. Lama terdiam, akhirnya Egavano pun membuka suara baritonnya. Saya diminta pamanmu buat jemput kamu, ucapnya langsung to the point. Sementara aku hanya kebingungan dengan ucapannya. Kemana? Tanyaku. Mentionku, ucapnya singkat. Seketika aku membulatkan mata. What? Ngapain harus ke sana? Kan aku juga punya niat mau protes, namun malah dipotong terlebih dahulu oleh Egavano. Itu semua atas perintah pamanmu, karena dia ada kepentingan mendadak ke luar negeri, pungkasnya. Kekep menyusahkan, ucapku, lalu bersedekap dada. Tanpa mengucap satu kata pun, ia langsung menarik tanganku keluar. Sabar dong, bajuku masih di dalam, rutukku kesal. Namun tak dihiraukan oleh Egavano. Masuk, ucapnya singkat. Dengan terpaksa, aku pun masuk ke dalam mobil tersebut. Selama perjalanan tak ada pembicaraan sama sekali, karena Apriliana yang terlanjur merasa kesal dengan sikap Egavano. Tring! Handphone Apriliana bergetar menandakan bahwa ada pesan masuk. Paman, gumamnya, lalu membuka pesan tersebut. Isi pesan, sayang maaf ya, karena paman menitipkan kamu kepada Egavano tanpa memberitahu kamu dulu. Soalnya paman tiba-tiba mendapat taflen kalau proyek yang paman bangun mengalami masalah, jadi paman harus berangkat sekarang juga dan paman kayaknya agak lama di sana. Kamu baik-baik ya, jangan bandel. See you ponakan paman tercantik. Mendadak gini, ucap Apriliana pelan. Iya paman Apriliana, gak bakalan bandel, paman juga hati-hati di sana, cepat pulang April, tangan paman, see you tuh paman, bals Apriliana. Mami belum pulang, sekarang paman juga ada kepentingan, ucapnya kesal. Jangan seperti anak kecil, mereka sibuk juga demi kamu, sahut Egavano. Iya, jawab April singkat. Karena gak ada pembicaraan sama sekali di sepanjang perjalanan, akhirnya Nya Apriliana terlelap. Menyadari kalau wanita di sampingnya tidur, Egavano pun menurunkan sedikit kursinya, supaya wanita tersebut merasa nyaman. 07,3 Setelah melewati perjalanan yang hampir memakan waktu 4 jam, akhirnya mobil mewah tersebut memasuki kawasan rumah yang sangat besar, bahkan dari gerbang masih sekitar 100 km untuk sampai di depan pintu utama. Malam bos, sapa anak buah Egavano, dan Egavano pun mengangguk. Lalu ia memutari mobilnya dan membuka pintu sebelah, lalu mengangkat tubuh mungil itu yang seperti kapas menurut Egavano. Wah, apakah dia calon istri bos kita? Cantik banget ya Jo, ucap salah satu anak buah Egavano. Iya, malahan kurasa ia lebih cantik daripada Nona Vanya, ucap anak buah satunya lagi yang dipanggil Jo itu. Ya iyalah, Non Vanya kan cantik,
Karena make up sedangkan Nona yang baru saja digendong tuan itu cantiknya natural, jawab temannya Joe tadi. Kerja bukan gosipin calon sama mantannya tuan, sahut pria yang baru saja turun dari mobil. Bos, sahut mereka berdua dengan menunduk. Kembali ke tempat masing-masing, pintanya. Baik bos, sahut mereka serampak, lalu pergi dengan sedikit berlari. Dasar anak buah tukang gosip, rutuk pria tersebut yang ternyata Miko. Hei semua, gimana nih? Ternyata ada Vanya loh, mantan Igavano. Jangan lupa ikuti semua ceritanya.